Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah Allah wajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan puasa itu atas ummah-ummah yang mendahului. La'allakum tattaqun. Disitulah kuncinya. Hakikat daripada puasa menantarkan kita la'allakum tattaqun, melatih kita untuk patuhi perintah Allah, walaupun membatuhi perintah Allah dengan cara yang rahasia. Kalau bisa merahasiakan ibadah puasa dan bisa memurnikan ikhlas kita di ibadah puasa, berarti akan jauh lebih ringan ikhlas kita di dalam ibadah yang lain. Banyak saya sering memperhatikan, apalagi pas Jumat, khatib sedang membawa ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, jamaah di masjid rata-rata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus kita bersalawat ketika mendengar ayat itu, tapi salawatnya kurang tepat. Bukan di situ posisi kita ucapkan salawat. Karena di sini ada berita, bukan perintah. Beritanya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ingin menceritakan kepada kita betapa mulianya posisi Nabi Muhammad SAW, sampai Allah dan malaikatnya tidak henti-henti bersalawat kepada Nabi. Makanya ini sebuah kemuliaan, seharusnya kita syukuri Nabi kita mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah. Kata yang pas habis Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi adalah ucapkan Alhamdulillah. Arti Alhamdulillah artinya Alhamdulillah atas kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Saya siap taati, saya siap ikuti, saya siap patuhi. Sallu alaihi wa sallimu taslima, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena di sini ada panggilan untuk kita, dan panggilan ini menarik perhatian, dan harus kita tunjukkan juga, ya Allah, berarti kita sudah tunjukkan Allah berhasil menarik perhatian kita, dan kami juga pun sedia patuhi dan taat. Labbaika ya Allah. Ada apa? Apa yang Allah perintahkan, saya siap. Kalau bahasa kita, siap 86 untuk menunjukkan dan segera kita taati, dan tidak akan terasa rasa segera kita taati dan patuhi kalau kita belum bisa mengerti dan menghayati makna dari panggilan ini. Yang dimaksud adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus merasa Al-Quran ini sebenarnya memberi petunjuk dan meneliti kehidupan kita. Kalau kita membaca misal ayat orang munafik, kita harus muhasabah diri, periksa diri, instruksi diri. Oh, jangan-jangan yang dimaksud saya, karena saya merasa sifat-sifat ini masih ada di dalam diri saya. Astaghfirullah, a'udzu billah, na'udzu billah min dzalik. Saya insyaallah akan memperjuangkan diri saya agar saya bersihkan diri saya dari sifat-sifat yang Allah sebutkan sebagai sifat orang munafik. Ketika kita membaca sifat orang mukmin, subhanallah, indahnya luar biasa sifat orang mukmin. Saya merasa sudah dekat dengan sifat ini, tapi masih banyak kekurangan saya, masih banyak kelemahan saya dalam hal itu. Saya ingin terapkan lagi, saya ingin sempurnakan lagi agar saya mendapatkan pahala atau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah-anugerah yang
sediakan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau kita turuti dan kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah, baru kita ucapkan dalam kata pas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan berarti kalau kita dengar inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi tidak boleh salawat. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi yang saya sampaikan itu tadi untuk cara kita memperbaiki hubungan kita sama Al-Quran, dan kita menunjukkan betapa tepat waktu kita patuhi ketika sudah ada panggilan perintah atau larangan. Hei orang beriman, labbaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Ini panggilan untuk saya dan saya siap patuhi dan taati. Sallu alaihi wa sallimu taslima, segera kita lakukan perintahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di sini sama juga ya ayyuhalladzina amanu di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kita rasakan, hei orang beriman, ada apa ya Allah? Ini saya dengar panggilanmu untuk saya. Semoga saya mampu istiqamah dalam keadaan iman ini sampai akhir hayat. Apa perintahmu ya Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah telah mewajibkan, berarti di sini ada perintah wajib. Allah telah mewajibkan berpuasa atasmu sebagaimana Allah telah mewajibkan berpuasa atas ummah-ummah yang mendahului kita. Dan kalau kita perhatikan ibadah puasa termasuk ibadah yang dilakukan oleh seluruh agama, tapi dalam cara masing-masing. Sampai ada yang berpuasa sepenuhnya satu hari full, dan puasa mereka termasuk ada di antara agama yang berpuasa tidak boleh berbicara sama orang, tidak boleh ngobrol sama orang, diam, termasuk diam, karena berbicara bisa membatalkan puasanya. Tidak boleh melihat mungkar, tidak boleh melihat dosa, karena bisa dengan pandangan mata bisa membatalkan puasanya. Hawa nafsunya, pemikirannya, isi hatinya. Tapi alhamdulillah kita di dalam Islam diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan membebankan kami sebagaimana ummah-ummah yang terdahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan membebankan kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk melakukan dan melaksanakan. Dan di awal ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terbukti seluruh perintah agama tidak ada yang membebani kita. Cuma kenapa ada orang bisa merasakan beban atau berat? Karena dia tidak mengerti hakikat dan makna di balik amalan tersebut. Atau bisa jadi salah menjalankan prinsip atau target ibadah yang dimaksud. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah Allah wajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan puasa itu atas ummah-ummah yang mendahului. La'allakum tattaqun. Disitulah kuncinya. Hakikat daripada puasa menantarkan kita la'allakum tattaqun, melatih kita untuk patuhi perintah Allah, walaupun membatuhi perintah Allah dengan cara yang rahasia. Kalau bisa merahasiakan ibadah puasa dan bisa memurnikan ikhlas kita di ibadah puasa, berarti akan jauh lebih ringan ikhlas kita di dalam ibadah yang lain.
Karena ketika kita berpuasa, orang yang ada di sekitar kita, dia tidak tahu hakikat puasa kita. Apakah kita betul berpuasa atau hanya di depan orang menahan diri untuk makan dan minum. Bisa saja ada orang ketika berwudu, apalagi dia merasa haus sekali, dia bergumur, kemudian separuhnya dia telan, separuhnya dia buang. Tak ada yang bisa tahu. Hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada puasa sebenarnya menanamkan dalam jiwa kita dan hati kita muraqabatullah. Allah menguasai kita. Dimanapun kita berada, Allah menguasai kita. Makanya disebutkan di hadis yang qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam, keturunan Adam, semua amalan yang manusia kembali kepada dirinya sendiri. Segala kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Illa as-sawm, kecuali puasa, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di hadis yang qudsi. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm, kecuali puasa. Bukan targetnya 10 kali lipat, tetapi Allah rahasiakan pahala balasannya berpuasa. Sama prinsip puasa, mendapatkan 10 kali lipat, itu sebagai umum, sebagai ibadah, tetapi rahasia yang tersimpan di dalam puasa itu, Allah Subhanahu wa taala juga rahasiakan pahalanya. Karena menjalankan ibadah puasa secara rahasia, hakikatnya rahasia, tidak ada yang bisa tahu. Apalagi kita puasa sunnah. Puasa sunnah Isnin, puasa sunnah Kamis, kita beraktivitas biasa-biasa aja. Orang tidak tahu kita lagi puasa. Karena itulah makna daripada bagaimana kita bisa memiliki kerahasiaan dan keikhlasan dalam beribadah. Dan hanya yang bisa tahu hubungan puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat puasa itu menanamkan dan melatih kita bagaimana bisa merasakan Allah menguasai kita. Kita bisa minum, bahkan bisa kita makan, bahkan pura-pura kita makan makanan yang ada di meja karena kita merasa lapar banget, tak bisa tahan. Dan ketika ditegur sama orang, ya Allah, astagfirullah, saya lupa. Allah tahu hakikat kita bukan lupa sebenarnya. Allah tahu hakikat kita bukan kita melakukan hal ini dengan tidak sengaja. Justru hati kita tahu dan kita rasakan. Tapi saya malu sama orang membatalkan puasa saya dengan alasan lapar. Tapi saya bisa makan dan saya menipu orang yang ada di sekitar saya. Astagfirullah, saya lupa ini hari puasa. Saya lupa hari ini Senin. Saya lupa hari ini Ramadan. Alasannya lupa. Tetapi hakikatnya dia ada niat untuk menutupi kelaparannya. Apalagi minum air, alasannya haus. Allah memaafkan, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang makan dan minum tidak sengaja karena lupa. Kata Rasulullah SAW, lanjutkan puasamu. Dan itu Allah titipkan makanan rizki untukmu. Tapi ada orang banyak yang salah gunakan hadis ini. Dia makan, dia minum, ketika ditegur, dia langsung berkata, astagfirullah, saya lupa. Padahal hakikatnya dia bukan lupa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis yang qudsi. Itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya milikku, yang tahu hakikat puasa manusia hanya Allah. Dan ada satu rahasia lagi di dalam berpuasa. Kenapa Allah khususkan puasa dengan kata innahu li, illa as-shaum fa innahu li. Itu puasa milikku, wa ana ajzi bih. Karena orang-orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyempurnakan tauhid, mereka ketika menimbah
pelihara, menyembah sesuatu selain Allah, baik itu berupa batung atau berupa manusia atau berupa macam-macam lah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melakukan simbahan ini di depan yang disembah. Seperti misal contoh di depan batung, di depan sesuatu yang dia simpan dan dia cintai. Dan subhanallah, sama ketika kita melakukan salat, kita melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada prosedurnya, ada syaratnya, menarah kiblat, kita berwudu dan lain sebagainya. Beda sama inti puasa. Dimanapun kita berada, walaupun misal contoh seorang raja perintahkan rakyatnya, kalian harus sembah aku, akulah Tuhan kalian. Berarti siapapun yang melanggar perintah raja tersebut akan mati. Makanya mereka semua akan beribadah atau menyembah seorang raja itu di depan raja. Kecuali puasa. Raja pun kalau perintahkan kalian puasa untuk saya. Karena sayalah Rabb kalian, sayalah Tuhan kalian. Dan harus kalian berpuasa untuk saya. Berarti raja memiliki tugas yang sangat berat. Harus dia mampu menguasai semua rakyatnya yang melanggar perintah puasa. Bisa menjadi, misal, kirimkan pasukannya, tangkaplah orang itu. Kenapa kamu tidak puasa? Kata siapa? Saya puasa. Dia bisa berbohong. Tapi kalau dia ditangkap, kenapa kamu tidak salat? Saya salat. Mana? Kamu tidak salat dari tadi. Sudah masuk waktu dan kehabisan waktu. Dan sudah raja minta seluruh rakyat harus menyembah dia. Kenapa kamu tidak salat kepada raja? Makanya puasa, saya harap mudah-mudahan jamaah faham apa yang saya maksud. Makanya tingkatan puasa ini sesuatu amalan yang kita rahasiakan dan tidak ada manusia pun yang mampu menguasai kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa as-shaum fa innahu li. Puasa itu hanya milikku dan aku yang membalas. Makanya kata ulama, Allah sengaja rahasiakan pahala balasan puasa kita. Semakin tinggi murni ikhlas kita, semakin tinggi kita merasakan kemuliaan puasa, semakin tinggi kita merasakan keagungan daripada puasa, semakin tinggi kemuliaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan itulah yang mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Ini semua yang saya sampaikan itu intinya la'allakum tattaqun. Karena takwa, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi takwa bukan di masjid, bukan hanya di depan istri atau di depan anak-anak, tapi kita menjadi orang jujur dimanapun kita berada. Itu inti daripada takwa. Kita saat kita bertugas di kantor, kita menjadi orang jujur. Saat kita di depan istri maupun di balik istri, kita jadi orang jujur. Istri pun kalau di depan suami maupun di belakang suami, dia tetap menjadi wanita yang jujur. Anak sama, bagaimana ibadah kita. Kita selalu menunjukkan, dan itulah inti dari la'allakum tattaqun. Bagaimana kita mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun, dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kita daripada takwa. Dan puasa adalah menurut saya puncaknya daripada takwa. Kalau kita mampu menyempurnakan puasa dengan baik, bukan hanya puasa perut kita, tapi mata ikut puasa, telinga ikut berpuasa, lidah kita ikut berpuasa, seluruh anggota tubuh badan kita ikut berpuasa, agar bisa merasakan makna daripada hakikat daripada puasa adalah Allah menguasai kita. Dan saya tidak mau, karena Allah SWT juga ketika ada orang yang tidak membatalkan atau meninggalkan kata palsu atau berdusta
atau berbohong. Kata Allah SWT, buat apa kamu tinggalkan makan dan minum? Apakah anda menahan diri hanya untuk lapar dan haus? Saya tidak mau itu, kata Allah SWT. Saya mau puasa ini mengantarkanmu menjadi orang yang suci, orang-orang yang bersih. Bukan hanya perutnya dikosongkan, ini efeknya untuk kesehatan. Efek perut kosong untuk hanya menghilangkan bakteri-bakteri dan bisa kelola lagi sumber, karena sumber penyakit adalah perut. Kata Rasulullah SAW, ma mala ibnu Adam wi'a'an syarra min batni. Tidak ada manusia yang memiliki sumber penyakit yang diisi sebagaimana perut. Berarti sumber penyakit adalah perut kita. Kalau kita dengan berpuasa, kenapa berpuasa itu bisa mengantarkan kita sehat? Karena kita kontrol sumber penyakit. Sumber penyakitnya perutnya, dan juga sumber ketakwaannya adalah hati. La'allakum tattaqun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau hahuna artinya di hati, sama di perutnya. Hahuna, kita tunjukkan ke perut. Hahuna sumber sehat. Hahuna sumber sehat. Dan di hati hahuna sumber takwa. Hahuna sumber takwa. Kalau kita kontrol diri saat kita makan, berarti kita akan mampu menjaga diri dan menjaga kesehatan. Ternyata betul puasa menantar kita sehat. Tapi kalau kita salah makan, salah kita susun cara makan, terlalu kita justru di bulan puasa malah justru terlihat banyak macam makanan. Saya sering diundang dulu waktu masih sebelum corona, kita sering diundang buka puasa di mana-mana, di rumah keluarga, di rumah masyarakat dan di rumah jamaah, dan saya lihat ada berbagai macam makanan yang mereka sidangkan dan hadiahkan untuk kami, dan saya tanya, ini makanan baru saya lihat. Oh, ini khusus budaya kami, khusus di bulan suci Ramadan kami bawa makanan ini. Subhanallah, jadi Ramadan jadi bulan makanan, bukan Ramadan untuk melatih kita kosongkan perut. Nah, disitulah makanya saya sering berkata sama jamaah, tolong jamaah sebelum mulai puasa timbang berat badan. Habis bulan puasa timbang berat badan lagi. Kalau ternyata ada kenaikan berat badan, berarti sayang sekali Ramadan dijadikan bulan makanan. Tapi ternyata kurang berat badannya, berarti alhamdulillah anda berhasil menjadikan imannya yang berat, bukan makanan dan isi perutnya dan isi badannya yang menjadi berat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci la'allakum tattaqun. Dan saya membayangkan masih banyak yang saya ingin sampaikan, cuma karena waktu yang begitu terbatas, saya akan langsung loncat kepada la'allakum tashkurun. Selesai tugas ibadah puasa selama 29 hari atau 30 hari, kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Kalimat Eid, kita ambil kalimat Eid. Kalimat Eid, satu kalimat, makna hakiki daripada kalimat Eid, huwa kullu yawmin la yu'sa Allah fihi fahuwa Eid. Setiap hari di dalamnya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berdosa kepada Allah, bagi orang tersebut hari itu Eid. Berarti Eid ini sebenarnya bisa kita bawa sepanjang hidup kita. Satu hari berlewat, satu hari lalu tidak terisi maksiat, tidak diisi dosa, itu Eid bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Idul Fitri adalah Yaumul Jawaiz, hari oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis Imam Bukhari dan disebutkan di beberapa hadis, salah satu anugerah di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaika menghadiri salat Id, ikut bersama-sama salat Id. Kenapa malaikat hadir? Karena mereka membawa oleh-oleh dari Allah. Habis mereka ikut selesai salat Id, mereka berdiri di jalan arah pulang jamaah yang baru saja selesai salat Id, dan mereka membagikan oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ampunan dosa. Sudah diterima amalanmu selama Ramadan. Puasa, tahajud, qiyamul lail, sedekah, tarawih, bacaan Quran, dan hadiah yang istimewa adalah bebas dari neraka Jahannam. Walaupun kita tidak bisa mempandangi mereka, tapi itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita pas pulang atau habis laksanakan salat Idul Fitri, apalagi dalam kondisi COVID-19. Tahun ini nampaknya kita salat Id di rumah masing-masing. Biasanya kita di musalla dan ramai-ramai. Allah milih kita tahun ini, kita menghidupkan ibadah di rumah agar ibadah kita didatangi, rumah kita didatangi oleh malaikat. Biasanya masjid kita yang didatangi oleh malaikat karena tadarus Al-Quran. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena majlis ta'lim. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena beraktivitas tarawih dan tahajud. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena i'tikaf. Sekarang tahun ini malaikat rubah tugas. Malaikat akan mendatangi rumah kita karena kita menjadikan rumah kita adalah cahaya ibadah yang bisa sampai ke langit, insya-Allah. Kita jadikan rumah kita, karena Rasulullah SAW perintahkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, hanya rumah untuk berlaku buat tidur saja, tapi jadikan rumahmu untuk beribadah. Bacalah di dalamnya Al-Quran, beraktivitas ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnahnya semuanya tanpa kecuali di rumahnya, baru salat wajib di masjidnya. Dalam kondisi ini, karena kita tidak bisa beraktivitas karena corona dan COVID-19, dan kita tahu ada kaidah di dalam Islam yang didepankan menolak madarat daripada mendatangkan manfaat. Manfaat banyak daripada tarawih, manfaat banyak daripada i'tikaf, manfaat banyak daripada buka puasa di masjid, manfaat banyak daripada tahajud, manfaat banyak daripada tadarus Al-Quran ramai-ramai di masjid. Tetapi menghadirkan manfaat tersebut bisa juga risikonya menghadirkan dan mendatangkan madarat corona COVID-19. Berarti di dalam Islam di sini ada madarat, ada manfaat. Mana yang semestinya kita depankan? Tarawih bersama-sama di masjid atau kita mencegah diri dari penyakit COVID-19? Ini kan ada kaidah di dalam Islam. Daf'ul madarra muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak madarat, menolak mencegah diri, artinya menolak karena ini penyakit yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa kita lawan. Bukan sesuatu yang kita lihat supaya kita bisa lawan di depannya atau kita perkelahi sama dia. Tidak bisa kita. Makanya cara yang tepat untuk melawan COVID-19 adalah stay in home. Diam di rumah. Itu adalah solusi yang terbaik untuk mencegah diri dan keluarga dari penyakit ini. Berarti di sini lebih didepankan menolak madarat adalah risiko kena COVID-19 daripada mendatangkan manfaat. Salat jamaah, salat Jumat, salat tarawih, apalagi salat Idul Fitri, ini semua manfaatnya luar biasa. Tetapi Islam memerintahkan kalau manfaat bisa mendatangkan madarat, lebih baik tolaklah madarat daripada mendatangkan manfaat. Di hari Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala karena hari la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, sebagaimana di ujung ayat 185. Dan di sini la'allakum tashkurun ada dua makna yang terkandung di dalam la'allakum tashkurun. Yang pertama, la'allakum tashkurun, agarmu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas anugerah lancarnya puasa, atas anugerah lancarnya tarawih. Apalagi tahun ini seharusnya tingkatan syukur kita lebih tinggi, karena tahun sebelumnya kita bisa beribadah puasa, beraktivitas puasa normal-normal saja, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Tahun ini nampaknya susah kita beraktivitas normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita tetap
apapun halangannya, apapun tantangannya, apapun kesusahannya dan kesulitannya, kita sudah menunjukkan, menurut saya, alhamdulillah tahun ini umat Islam berhasil melancarkan dan menjalankan ibadah puasa, bukan gagal. Orang Muslim yang menjaga puasanya sampai akhir dan tetap beraktivitas ibadah di rumahnya, tarawih dan lain sebagainya, berarti dia berhasil dalam ujian ini. Karena ujian ini adalah ibtila, ujian adalah ikhtibar untuk naik kelas. Kalau kita lewati ujian baru bisa naik kelas. Tak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Sekarang karena kita dalam menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, tidak menghalangi kita untuk menjaga puasa kita. Tidak menghalangi kita untuk teruskan tarawih kita walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita untuk kita tetap melaksanakan Idul Fitri walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita membaca Al-Quran walaupun di rumah. Itu menunjukkan apa? Kita berhasil menyempurnakan dan menjaga ibadah Ramadan walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Disitulah harus tingkat syukur kita la'allakum tashkurun akan jadi lebih besar. Karena kita berkata, ya Allah, apapun halangannya, apapun ujiannya, apapun wabah yang kami hadapi, kami insyaAllah tetap sedia untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita sudah berhasil menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, seperti seolah-olah kita berkata, ya Allah jangan khawatir, insyaAllah kami hamba yang batu, kami hamba yang taat. Apapun ujian yang kami hadapi, kami tidak akan henti beribadah kepadamu, dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kami untuk istiqamah dan mencari ridhamu, apalagi di bulan Ramadan saat kita menghadapi COVID-19. Makanya tingkat syukur kepada Allah, Allah berikan kemampuan menghadapi COVID-19, Allah berikan kemampuan kita menghadapi wabah ini, Allah memberikan kemampuan sabar. Walaupun awal-awalnya puasa kita merasa aduh sedih, terluka hati kita tidak Jumatan, terluka hati kita tidak bisa ramai-ramai ke masjid, terluka hati kita dalam kondisi yang terjadi ini. Tetapi orang mukmin selalu menghadapi dengan optimis. Tidak pernah selalu dia positif, tidak pernah negatif. Dia pasti tahu ujian ini pasti akan mengantarkan saya naik kelas di sisi Allah, dan saya tidak mau di kelas A terus, saya mau terus naik, terus naik, terus naik sampai insyaAllah mendapatkan derajat yang tertinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah syukur dan melalui ibadah sabar. Amin. Dan makna yang kedua, la'allakum tashkurun, Allah berterima kasih sama kita. Allah berterima kasih sama kita. La'allakum tashkurun, artinya di hari raya Idul Fitri seperti Allah berkata, terima kasih hambaku, terima kasih kalian masih sedia samaku walaupun tahun ini saya menguji kalian. Terima kasih kalian beribadah kepadaku sepenuhnya bulan suci Ramadan. Ternyata hamba-hambaku ini tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bukan hanya berterima kasih sama Allah, Allah pula berterima kasih sama kita. Tapi cara Allah berterima kasih sama kita apa? Kan salah satu nama Allah Asy-Syakur. Nama Allah Asy-Syakur. Arti daripada syakur bukan hanya Allah maha mensyukuri, tetapi makna yang hakiki di balik kata Asy-Syakur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Mohon izin Syekh, boleh diinterrupt sebentar, mungkin kawan-kawan yang di Wellington boleh menyiapkan air untuk membatalkan puasa. Boleh kita lanjutkan 15 menit lagi mungkin. Sudah waktu azan di sana? Ya, sudah waktu. Jadi teman-teman di sini boleh sambil berbuka dulu, Syekh ya. Allah subhanallah, rasanya maaf. Mangga lu kasih lihat makanannya apa buka puasa tapi rasanya langsung sedih.
doakan semoga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kabulkan puasanya. Amin. Berikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika kita berbuka, tolong terapkan setiap saat buka, wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hari ini lancar. Besok lancar lagi, alhamdulillah ya Allah, hari ini lancar. Supaya kita terasa mampu terapkan wala'allakum tashkurun setiap hari. InsyaAllah begitu tiba hari raya Idul Fitri, wala'allakum tashkurun menjadi sudah sebuah kebiasaan, dan kita merasa bangga kita menyambut hari raya Idul Fitri karena adalah hari pembalasan. Allah balas segala kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Apalagi balasan ini akan menjadi terindah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tahun ini di hari raya Idul Fitri balasan terindah? Karena kita menghadapi puasa yang terindah. Kita proses beribadah dengan luar biasa tantangan yang kita hadapi ujian, walaupun kita menghadapi ujian tetap mampu melaksanakan ibadah dengan baik, puasa dengan baik, tarawih dengan baik, tadarus Al-Quran dengan baik, dan kita melancarkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan nanti di hari raya Idul Fitri tertulis nama kita bebas dari neraka Jahannam. Masya Allah. Amin. Wala'allakum tashkurun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan Allah juga bersyukur kepada kita. Di mana Allah, cara Allah bersyukur kepada kita? Allah akan membalas amalan yang sedikit yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah balas dengan pahala yang besar. Itu makna dari kita. Huwallazi yu'til ajral katsir bil amalil qalil. Dia yang memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Karena apalagi tahun ini saya yakin sudah diterapkan wala'allakum tashkurun melalui ibadah Ramadan tahun ini. Karena kita menghadapi tantangan, kita banyak aktivitas yang kita tidak bisa lakukan bersama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini keterbatasan kemampuan, keterbatasan keadaan yang dijadikan seperti ini yang menentukan kondisi dan keadaan kita, tapi tetap kita mampu melaksanakan ibadah. Apapun yang menghalangi kita, walaupun tahun ini karena ujian, mungkin aktivitas ibadah berkurang. Tarawih kita tidak semua seperti biasa, mungkin karena keterbatasan saya orang awam, tidak bisa tarawih sendiri. Mungkin ada di antara kita yang tarawihnya cuma 2 rakaat, karena dia tidak mampu banyak, karena dia tidak mengerti apa yang harus saya baca, apalagi saya belum bisa hafal dan lain sebagainya. Kekurangan kita bukan berarti akan mengurangi pahala kita. Justru wala'allakum tashkurun menjadi kenyataan nanti. InsyaAllah akan Allah balas. Sebagaimana makna daripada asy-syakur, salah satu nama Allah. Allah balas al-amalil qalil bil ajril kathir. Allah balas kebaikan-kebaikan kita yang sedikit. Gara-gara COVID-19 di tahun ini, Allah berikan balasan yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah As-Sajdah. Coba bayangkan, saya harap bisa disimpan ayatnya. Surah As-Sajdah, surah nomor 32, ayat 17. Surah As-Sajdah, surah 32, ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tidak ada jiwa pun yang tahu dan bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan-balasan dan pahala-pahala yang akan menenangkan hati. Kenapa Allah rahasiakan dan kenapa Allah balas? Karena jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan Allah atas apa yang mereka kerjakan. Karena puasa termasuk rahasia, Allah Subhanahu wa taala pula memberikan balasan
yang Allah sembunyikan dan rahasiakan. Di antara balasan yang Allah rahasiakan, kebebasan dari neraka Jahannam.